hebatnya ini. Kalau jantung sehat, peredaran darah bagus, tangannya itu tanda putih. Lihat, ya, merah apa tanda? Kalau merah itu sehat. Kalau merah muda kayak saya, hati-hati bapak dan ibu. Apalagi pucat putih. Ya, sekarang kita lihat dulu. Tangan kiri diangkat. Oke, saya hitung sampai 3. Nanti dicek putih apa merah. Ya, saya hitung. Tahan dulu, tahan ya. Di atas semua. Pak, nggak boleh dua-duanya Pak. Nggak boleh dua-duanya. Tangan kiri aja Pak. Tangan kiri. Tangan kiri. Oke, 1. Tarik nafas. 2. Tarik nafas lagi. Hembuskan. 3. Oke, sekarang lihat warnanya yang pink. Angkat tangan. Yang ada pink-pink, tak merah benar. Oh, sedikit. Yang merah angkat tangan. Oh, sedikit. Yang putih pucat. Ibu angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, biar kita tambah sehat Bu. Caranya sederhana. Kata Pak Dokter Teddy, tepuk, ya, ditepuk. Ini apa sih? Coba tepuk. Lebarin lagi. Makin cepat lagi. Cepat lagi Bapak Ibu. Oke, stop. Lihat tangannya. Mereka bergerak. Merah. Manas dia. Alhamdulillah sehat semuanya ya Bapak dan Ibu. Untuk itu saya akan mengundang seorang ibu yang cantik jelita luar. Dan tak lupa terima kasih kepada yang terhormat pasangan yang luar biasa, top leader pertama dan tercepat Bapak Hadi Suwarsono dan Ibu Seturi, pasangan yang luar biasa, 5-star director VOW Internasional Indonesia. VOW menciptakan platform kesehatan paling sukses di dunia. Terbukti saat ini VOW sudah berada di 23 negara. Awalnya orang sakit tulang itu tidak berasa, nggak ada gejala-gejalanya. Tapi kalau dia sudah tambah usia, mulai dia sakit pinggang, mulai dia sakit tulang di sana sini. Akhirnya pada suatu saat dia jatuh, dia patah tulang. Ada yang tahu penyakit namanya apa? Osteoporosis atau keropos tulang. Nah, banyak yang seperti itu penyakit diam-diam. Termasuk penyakit yang namanya pembuluh darah itu juga diam-diam. Dia nggak periksa, dia nggak tahu, tiba-tiba mati. Kenapa? Karena ini penyakit yang diam-diam juga. Yang sebaiknya kita mulai sadar dari sekarang. Kita harus periksa dari sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang pembuluh darah manusia, itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu pembuluh darah kita. Bahkan kalau kita lihat di sini di tangan atau di kaki itu semua pembuluh darah. Jadi kalau kita suka merasa di kaki atau di tangan suka kesemutan, kebas-kebas, bisa jadi aliran darahnya nggak lancar. Dan itu yang paling sering disebabkan karena kolesterol yang menyumbatnya. Jadi kadar kolesterol yang tinggi dalam darah, dia gampang menyumbat di pembuluh darah kecil dulu. Jadi pembuluh darah yang kecil dulu yang ada di kaki atau tangan yang kecil-kecil itu duluan tersumbat karena pembuluh darahnya kecil. Itulah sebabnya orang sebelum kena serangan jantung, mulai dia awal-awal gejalanya tangan atau kaki suka kebas. Yang bisa jadi kolesterolnya mulai tinggi dan menyumbat pembuluh darah tangan atau kaki. Nah, jadi kalau kita lihat darah ini bentuknya bulat. Kenapa bentuknya bulat? Karena darah ini membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau oksigen tidak lancar, akan terjadi masalah di daerah itu. Contoh, darah kan membawa oksigen. Jadi kalau darah itu nggak sampai, jadi kan ada pembuluh darah itu jalannya. Nah, darah ini membawa makanan sama oksigen. Buat siapa? Buat otak.
buat jantung berdiri, buat ginjal, buat kaki. Jadi kalau darahnya nggak sampai ke otak, oksigen juga nggak sampai ke otak. Itu yang menyebabkan otaknya bisa terganggu. Ya, jadi kalau misalnya oksigen nggak sampai ke kaki, luka susah sembuh. Oksigen nggak sampai ke tempat lain seperti ginjal, nah ginjalnya bisa menjadi masalah. Nah ini karena darahnya nggak sampai. Jadi darah membawa oksigen, makanya bentuknya bulat. Nah darah ini dia mengalir lancar dalam pembuluh darah kita. Ya, jadi mengalir lancar, bentuknya bulat-bulat kalau dilihat di mikroskop. Berikutnya kita lihat kalau dia menempel satu sama lain, ini yang namanya darahnya kental. Orang yang darahnya kental merupakan satu masalah awal terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ya. Nah, jadi kalau kita tadi sudah periksa, bagi yang belum periksa, Anda nanti periksa ya. Jangan sampai Anda mengatakan saya nggak mau periksa, nanti saya takut ketahuan penyakitnya. Jadi ciri-ciri orang yang cepat. Jadi kalau kita lihat ya, ini nomor 1 itu yang bagus. Dia darahnya itu satu-satu, nggak tempel. Nah, yang menempel 2 dan 3, apalagi nomor 3, itu yang paling parah. Jadi kalau Anda sudah periksa dan Anda dikatakan oleh analis dikatakan Bapak darahnya nomor 3, berarti darah Anda sangat kental. Apalagi kalau sudah ada tambahan 4, 5, atau 6. Yang paling parah nomor 5. Ini adalah penyumbatan tahap terakhir. Jadi kalau darah Anda sudah kental dan ada tambahannya 4, 5, atau 6, terutama nomor 5, ini adalah ciri-ciri orang yang cepat. Oke, berikutnya. Jadi jangan sampai darahnya kental, ada penyumbatan, ada lemak pangkang, ada kolesterol kristal. Ini yang kita hindari. Nah, masalahnya kondisi seperti ini ya sulit untuk dihindari dan banyak sekali orang terjadi. Nah, bahkan kalau orang nggak periksa dia nggak tahu. Nah, ini makanya Anda cek hari ini. Berikutnya. Nah, penyebab masalah dalam darah yang membuat orang seringkali nggak tahu, tiba-tiba sudah parah, tiba-tiba meninggal, ya karena apa? Kolesterol darah tinggi. Nah, selain kolesterol darah tinggi, berikutnya juga adalah kita lihat berikutnya, ya Bu, ya tekanan darah tinggi. Jadi kalau kita bicara tekanan darah tinggi, normalnya seperti ini darah pembuluh darah kita. Jadi kalau orang kolesterol tinggi, biasanya kondisinya adalah next kita lihat tekanan darah tinggi karena pembuluh darahnya jadi sempit sehingga tekanannya jadi tinggi. Nah, orang darah tinggi kalau kolesterol itu masih bisa disembuhkan asal dia tahu cara menyembuhkannya. Salah satu kalau di rumah sakit biasanya dikasih obat anti kolesterol yang minumnya malam hari. Kan biasanya orang itu merasa kolesterol tinggi, dia berobat ke dokter, dokter kasih obat penurun kolesterol. Tapi kalau dia konsumsi jangka panjang, itu membuat satu kondisi yang gampang terjadi, yaitu batuk empedu. Nah, kenapa orang bisa salah satu kena batuk empedu? Karena kolesterolnya tinggi terus, dia cuma caranya minum obat kolesterol, terjadi batuk empedu. Kedua, sakit darah tinggi. Orang kalau sakit darah tinggi, ini adalah satu kecacatan. Artinya kalau sudah kena darah tinggi, seumur hidup dia akan darah tinggi. Makanya dokter biasanya bilang, Bapak atau Ibu minum obat seumur hidup. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikannya. Mengendalikan tekanan darah ini supaya tidak gampang tinggi. Karena bukan hanya bicara makanan yang menyebabkan orang darah tinggi. Ya, makanan yang berkolesterol, makanan yang asin, itu menyebabkan darah tinggi.
Tapi ada hal yang juga bisa menyebabkan orang darah tinggi, yaitu faktor pikiran atau emosi. Jadi kalau banyak pikiran, yang suka mikir, banyak masalah, ya, itu yang membuat darahnya bisa tinggi. Begitu, ya. Jadi kalau misalnya si ibu mengatakan ke bapak, wah bang, saya sayang kamu, nah itu tekanan darahnya normal. Tapi kalau si ibu mengatakan, kalau si bapak mengatakan, dek, abang mau kawin lagi boleh nggak? Tekanan darahnya langsung tinggi. Jadi faktor pikiran itu bisa membuat orang darah tinggi saat kapan saja. Dan itu yang bisa menyebabkan kalau tekanan darahnya naik, terjadi stroke. Jadi orang bisa kena stroke paling sering karena punya darah tinggi. Ya, jadi ini paling penyebab utama. Jadi jangan sampai darah tinggi kalau bisa. Oke, tapi darah tinggi ini penyebabnya biasanya kolesterolnya juga tinggi. Ya. Satu lagi, gula darah tinggi atau orang kena diabetes atau kencing manis. Nah, ini yang juga jadi masalah dalam darah kita. Karena orang kencing manis darahnya akan gampang kental. Ibaratnya kalau air dikasih gula diaduk dia kental. Nah, gampang kental darah orang kencing manis. Darah orang kencing manis itu gampang merusak pembuluh darah. Pembuluh darah jantung, otak maupun ginjal. Makanya orang kencing manis seringkali cuci darah. Darah tinggi juga seringkali cuci darah. Nah, dan juga menyebabkan masalah pada saraf. Jadi sarafnya mati dari kesemutan, sakit sampai dia nggak berasa apa-apa. Nah, Paal, betul. Itu komplikasi dari kencing manis. Dan komplikasi yang juga sangat menakutkan bagi seorang laki-laki adalah lemah siawan. Ya, jadi orang kencing manis pada seorang laki-laki komplikasinya adalah impotensi. Tahu paham lemah siawan impotensi? Ya, burungnya nggak bisa berkicau lagi. Nah, jadi permasalahan ini karena darahnya bermasalah. Nah, saat nanti kita ada solusinya, ya. Nah, satu lagi adalah asam urat darah tinggi. Nah, ini selain dari makanan, ini juga dari dari makanan. Dan asam urat ini menyebabkan masalah bukan hanya bengkak di kaki, tapi menyebabkan orang gagal ginjal, cuci darah, ya. Jadi permasalahan darah-darah ini semua akan merusak pembuluh darah, ya. Semua akan merusak pembuluh darah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Anda perhatikan, ini pembuluh darah kita yang normal sebelah kiri atas saya. Nah, dia suatu saat akan robek. Siapa yang merobeknya? Kalau orang itu punya darah tinggi, dia punya kolesterol tinggi, dia punya kencing manis, dia punya asam urat tinggi, dia akan merobek dinding dalam pembuluh darah. Kalau dinding dalam pembuluh darah robek, akhirnya kolesterol jahat yang lain dia akan menempel pada dinding pembuluh darah. Jadi kalau orang bicara kolesterol tinggi, ya, mau dia kurus, mau dia gemuk, semua orang bisa kena. Jadi kenapa? Karena dia di dalam pembuluh darah. Dari makanan kita sehari-hari dia menempel. Nah, masalahnya nggak pernah kita bersihkan dari kita kecil. Pernah nggak Bapak Ibu dari kecil kita sikat-sikat pakai deterjen, masukin selang apa atau masukin ke dalam darah kita? Pernah nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah membersihkannya. Makanya sebenarnya orang penyumbatan pembuluh darah di jantung atau di otak itu seperti antrian. Habis dia berikutnya, habis satu orang berikutnya. Karena pembuluh darah ini nggak pernah dibersihkan, dia akan nyumbat terus dan menyumbat sampai setengah tersumbat tidak ada gejala. Jadi setengah tersumbat tidak ada gejala.
lebih dari setengah baru muncul gejala. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang Anda pernah nggak merasakan dada sebelah kiri suka nyeri? Kadang-kadang muncul nyut-nyut di sini. Angin. Pernah? Angin disalahkan kan? Ya. Dalam Indonesia itu penyakitnya paling unik sedunia. Anginnya disalahkan. Nah, habis makan sesuatu pernah nggak lehernya berat? Nah. Siapa yang pernah? Boleh angkat tangan. Banyak ya di Pontianak ya. Dulu. Ya, yang pernah sampai sekarang. Udah. Sekarang dah. Sampai sekarang. Ya. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, ini orang-orang spesial. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Betul. Oh, oke, ya. Ini adalah orang-orang yang nggak lama lagi. Ya. Karena Anda angkat tangan, Anda bilang ada gejala. Masalahnya penyumbatan setengah tidak ada gejala. Berarti kalau Anda angkat tangan, berarti sudah lebih dari setengah. Artinya ini adalah ciri-ciri orang yang, nah, jadi kalau kita lihat ini bahaya. Kalau dibiarkan, suatu saat akan menyumbat total. Merah ini namanya bekuan darah, trombus. Yang tadi di awal saya bilang kalau cek darah jangan sampai ada trombus, bekuan darah. Kalau Anda sudah ada trombus berarti penyumbatan tahap terakhir. Jadi biasanya orang yang dicek darah itu ada trombus, itu berarti sudah ada gejala-gejalanya. Artinya dia sudah mau tersumbat secara total. Nah, kapan ini muncul yang merah-merah ini? Kalau kita terlalu antusias, maksud saya gini, emosi, denyut jantungnya meningkat lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau denyut jantung yang normal adalah 60 sampai 100 kali per menit. Jadi pada saat orang marah-marah, denyut jantungnya biasanya lebih dari 100 kali per menit. Akhirnya menembus batas. Karena batasnya adalah 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya 50, 220 kurangi 50, berarti 170 kali per menit yang diizinkan. Karena lewat dari itu mati. Jadi pada saat dia marah-marah, denyut jantung meningkat. Jadi kalau Anda lagi marah-marah, coba pegang denyut jantung, pasti kencang. Ya, nah itu yang terjadi serangan jantung. Karena ada bekuan darah yang menyumbat total pembuluh darah jantung. Itu yang terjadi stroke. Karena ada pembuluh darah di otak yang tersumbat total oleh bekuan darah. Nah itu yang terjadi. Jadi emosi, marah-marah. Selain emosi, marah-marah apa? Termasuk terlalu senang, itu juga bisa. Kualifikasi tahap 2 Thailand diperpanjang sampai 26 Oktober. Nah, pas diumumkan sebagai pemenang kualifikasi Thailand, terlalu senang, terjadi serangan jantung. Member away ceritanya. Karena punya alat tebar manfaat terus, sendiri lupa. Sampai rumah udah capek, taruh alatnya, tidur. Akhirnya bisa juga terjadi cerita seperti itu. Ya, bersyukurlah kalau yang tersinggung ya, supaya dipakai alatnya. Bisa juga itu karena apa? Ya karena faktor lainnya. Misalnya olahraga yang berlebihan, itu bisa juga. Makanya ada yang mati di lapangan. Karena apa? Denyut jantungnya berlebihan, terjadi serangan jantung. Masalahnya kalau orang terjadi serangan jantung, itu nggak pakai permisi. Ya, karena itu bisa terjadi tiba-tiba. Dan terjadinya serangan jantung ini dikarenakan pembuluh darah jantung itu kan ada 3 yang jalan. Nah, ada 3 yang jalan. Dan masalahnya masing-masing itu dia akan berjalan ke arah bawah.
Jadi kalau misalnya ada satu yang sumbat, apalagi sumbatnya di bagian atas, itu nggak ada cabangnya, itu yang susah. Jadi akhirnya karena dia cuma satu jalan, serangannya di sana. Ada yang langsung mati. Kalau dia masih ada cabangnya, ada orang yang masih sempat hidup. Sempat hidup, betul. Jadi dia sesak gitu, dibawa ke rumah sakit, dikasih oksigen, dia masih ketolong. Tapi ada orang yang masalahnya serangan jantungnya terjadi pada saat tidur. Tiba-tiba dia tengah malam sesak, nggak ada yang tolong, langsung dia mati. Seringkali seperti itu. Malamnya dia marah-marah mungkin atau terlalu capek, di tempat tidur dia mati karena serangan jantung. Makanya Bapak Ibu, masalah pembuluh darah ini kita perlu waspada. Inilah yang membuat kita, keluarga kita, orang tua kita itu nggak panjang umur. Makanya pembuluh darah ini penting, ya. Apalagi kalau kita lihat orang bisa kena stroke. Ya, Bu Kiki boleh minta bantuannya? Ya, makasih. Nah, jadi kalau orang kena stroke berarti kena pembuluh darah otak. Nah, kalau dia kena pembuluh darah otak, dia bisa tersumbat, bisa kayak di jantung. Tapi kalau dia tersumbat di otak, dia masih bisa hidup biasanya. Karena cabangnya banyak. Paling dia lumpuh, kaki seret-seret, tangan lemes. Ya, seperti itu juga pasti nggak nyaman hidupnya. Nah, apalagi kalau dia pecah pembuluh darah. Yang kita takutkan kalau orang kena stroke, dia langsung stroke, langsung koma, nggak sadarkan diri, dan nggak lama kemudian meninggal. Itu karena pecah pembuluh darahnya. Itu yang seringkali nggak ketolong. Pecah, jadi dia ceritanya jatuh di kamar mandi, dia stroke, dia koma, bawa ke rumah sakit, ICU, meninggal. Itu cerita yang paling sering. Nah, jadi Bapak Ibu masih mending kalau orang kena stroke penyumbatan. Masih mending itu, masih bisa ketolong biasanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau mau kena stroke, mau yang penyumbatan atau yang pecah? Udah. Kalau bisa jangan dua-duanya. Kenapa kita penting? Karena inilah yang membuat kita biasanya tiba-tiba bisa terjadi sesuatu sama kita dan keluarga. Makanya hari ini kita ini menawarkan satu solusi buat Anda, ya. Solusi ini bukan hanya untuk menghancurkan kolesterol, bukan hanya menghancurkan asam urat, tapi dia bisa memperbaiki darah yang kental jadi lancar, ya. Nah, satu lagi adalah penyakit yang kita hindari adalah gagal ginjal. Gagal ginjal sebabnya karena asam urat tinggi dan tekanan darah tinggi. Ini juga akan membuat kematian. Karena orang sudah gagal ginjal, awalnya kencingnya berbuih, lama-lama keruh, lama-lama berkurang dan gak bisa kencing. Dan kalau kita bicara gagal ginjal, orang sudah biasanya kena gagal ginjal biasanya meninggal. Tinggal tunggu tanggal mainnya, karena di rumah sakit gak ada obatnya. Di rumah sakit cuma tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, makanya apalagi isu-isu sekarang. Bukan isu ya, ini sebenarnya sudah diresmikan oleh negara kita bahwa obat-obat yang beredar, apalagi bentuk cairan, itu ditarik dari peredaran gara-gara menimbulkan gagal ginjal akut. Ya. Belum lagi cerita mie instan yang dikembalikan dari negara lain, ya, yang mengandung zat apa. Jadi orang sekarang banyak sakit dari makanan, dikit-dikit sakit minum obat. Ada yang dikit-dikit sakit kepala beli obat ke warung? Ada. Saya kasih rumusnya, resepnya ya. Saya kasih resep. Saya punya pasien. Saya ada beberapa pasien dulu ya. Waktu saya praktek di rumah sakit, dia sakit kepala, dia minum obat paracetamol 3 kali sehari. Sekali minum cuma 1 loh. Apa ceritanya yang minum 2? Dia minum 7 hari berturut-turut, cuci darah. Karena obat penghilang sakit paling cepat merusak ginjal. Coba Anda minum 7 hari berturut-turut,
Bisa digigit saudara. Karena ginjal cepat rusak. Orang dikit-dikit minum obat, itu yang jadi masalah. Nah, makanya Bapak Ibu kita punya solusi, ya. Solusi pada Bapak Ibu semua, buat kita semua. Nah, ada satu alat kesehatan yang dimana saat kita sakit, kita nggak perlu langsung minum obat. Ya, kalau ujung-ujungnya perlu tambahan obat silakan. Tapi nggak dikit-dikit minum obat. Nah, ini adalah satu alat kesehatan yang bisa membuat kita sehat, Bapak Ibu. Alat kesehatan ini bisa membersihkan pembuluh darah kita, memecahkan kolesterol dan asam urat, membuat darah yang kental jadi encer, darahnya jadi lancar, dan kalau saat kita sakit kepala, kita nggak perlu dikit-dikit minum obat. Nah, alat ini namanya portable magic device atau namanya PMD. Saya berterima kasih alhamdulillah mengenal sebelum itu setahun lah saya dikenalkan dengan Henny Susawati untuk terapi alat PMD ini. Untuk yang wanita, ya, untuk yang ibu, bunda akan dibuat lebih mudah oleh terapis kita pas kali ini, ya. Kalau yang cowok akan dibuat lebih perkasa. Masya Allah, luar biasa. Bapak dan Ibu bisa melihat ya, sebelah kiri dan sebelah kanan yang diterapi sudah mulai menghilang garis yang ada di bawah. Ini bisa kalau saya informasikan ya Pak Dokter ya. Nah, itu ada yang di sebelah kiri tidak diterapi, ada warna hitam yang di bawah. Bapak dan Ibu melihat? Lihat ya. Nah, sekarang sudah diterapi dalam waktu 1 menit saja. Ini sudah mulai menghilang. Yang percaya atau tidak percaya, sudah dibuktikan dari Pontianak, Bapak dan Ibu. Sama-sama kita saksikan video profil seorang tukang bakso berikut ini. Lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Dari keluarga petani sederhana di Purwodadi, Jawa Tengah, dibesarkan dan dididik dalam dunia pesantren. Mengambil amanah sang mertua untuk meneruskan usaha bakso. Jatuh bangun hingga harus kelaparan dari berpindah tempat usaha selama 6 tahun. Kemudian pandemi pun datang. Roda ekonomi yang diriliskan pun menyusut. Dalam keadaan pandemi, Setiori sebagai istri membantu untuk berjualan bakso, pelan dan pasti usaha baksonya yang surut membeli. Dan suatu ketika diperkenalkanlah dengan Fohoway oleh teman sang istri. Adu argumentasi dengan istri pun tak terelakkan. Istri sebagai orang terdekat pun menjadi orang pertama yang menolak. Tak pernah menyerah untuk menawarkan bisnis Fohoway ke semua orang. Akhirnya Pak Supianto dan Bu Kamelia bergabung di Fohoway. Home meeting diberikan jadwal tiap 2 kali dalam seminggu. Home meeting pertama diadakan di rumah Pak Hadi bersama branch manager Kalimantan, Ibu Titi. Waktu demi waktu terus diisi dengan tebar manfaat. Siang malam berjuang demi mewujudkan impian, bahkan hingga door-to-door dilakukan. Mulai mendapat manfaat ke orang-orang terdekat, berawal dari 8 undangan hingga puluhan undangan. Akhirnya mulai banyak orang yang bergabung. Dengan dukungan dari perusahaan dan support sistem pendidikan yang luar biasa,
akhirnya Bapak Hadi Suwasono bisa menjadi orang pertama peringkat 1 Star Director di Indonesia dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mendapatkan reward motor NMAX. Peringkat 1 Star Director tercepat dan pertama di Indonesia. Telah berhasil membantu ratusan member. Indonesia gratis. Jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Renovasi rumah. Membeli rumah impian. Bonus ribuan hingga ratusan juta rupiah. Memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga. Membantu mewujudkan impian kita. Kalau kami bisa, Anda pasti juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Pontianak, cayo, cayo, cayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Allah berikan kenikmatan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan berbagi informasi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CEO VOWI Indonesia, Mr. Nicholas Chan, yang telah membawa hadir VOWI ke Indonesia. Dan terima kasih untuk Branch Manager VOWI Indonesia, Ibu Kiki Indah Novianti, yang telah mengenalkan kepada kami bisnis VOWI ini. Dan terima kasih untuk Dr. Teddy dari VOWI Indonesia yang telah menjelaskan betapa pentingnya kesehatan untuk kita semua. Dan terima kasih untuk peringkat kehormatan VOWI Indonesia, One Star Director Ibu Setiorini, Bapak Supianto dan Ibu Kamelia, serta Diamond Medal Ibu Jamilatin, Ibu Heni dan Ibu Winda, serta Sabit Medal dan Emerald Medal, dan semua founding leader VOWI Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Bapak Ibu, semua tamu undangan, saya berdiri di sini bukan maksud ingin menggurui atau mengajari Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin sharing, berbagi cerita bagaimana pengalaman saya dalam menjalankan bisnis VOWI ini. Bagaimana VOWI bisa tumbuh dan berkembang di Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat dan di Indonesia pada umumnya Bapak Ibu. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kita paham Bapak Ibu, pandemi melanda negeri ini, di mana
banyak di antara kita mengeluh akan kesehatan, mengeluh akan perekonomian, dan tidak sedikit pula saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa. Betul tidak Bapak Ibu? Vowe hadir di Indonesia Bapak Ibu ketika pandemi melanda. Alhamdulillah itu membawa secercah harapan untuk kita semua bangkit dari keterpurukan Bapak Ibu. Alhamdulillah kala itu saya mendapatkan informasi Vowe ini dan langsung saya sambut Bapak Ibu. Karena kala itu Bapak Ibu, saya berlatar belakang sebagai bakso mempunyai 8 karyawan. Dan pandemi Bapak Ibu tinggal 1 karyawan. Dan penghasilan selalu menurun. Di situ saya selalu berdoa kepada Allah SWT, minta petunjuk dan minta suatu usaha yang bisa untuk bisnis keluarga, untuk membantu perekonomian keluarga, dan untuk membantu masyarakat Indonesia Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah hadirkan forum ini Bapak Ibu, tanpa pikir panjang saya sambut. Walaupun Bapak Ibu, orang yang pertama kali menolak saya adalah istri saya sendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan tolakan itu Bapak Ibu, saya semakin semangat, semakin tertantang. Saya informasikan bisnis ini ke semua orang. Setiap pagi saya ke pasar sambil memperkenalkan bisnis Bapak Ibu. Alhamdulillah yang saya terima adalah tolakan demi tolakan, bahkan cemoohan saya terima Bapak Ibu. Namun dengan penuh keyakinan, dengan niat ibadah ingin membantu orang lain lebih sehat, lebih sejahtera, dan untuk memulihkan perekonomian, saya semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah bukakan satu persatu, Allah temukan satu persatu. Alhamdulillah saat ini bisa tumbuh dan berkembang Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu, ketika kita menjalankan suatu usaha apapun dengan ketulusan, dengan keyakinan yang kuat, kita akan mendapatkan kesuksesan Bapak Ibu. Karena dalam bisnis Vowe ini Bapak Ibu mengajarkan kita untuk selalu tulus, untuk selalu sabar dan selalu istiqomah Bapak Ibu. Kita harus tulus menolong sesama. Kita harus sabar menghadapi semua orang. Dan kita harus istiqomah, konsisten dalam mengembangkan bisnis ini Bapak Ibu. Di sini dalam bisnis Vowe ini Bapak Ibu tidak perlu jago untuk closing, tidak perlu jago untuk berbicara, karena Vowe alatnya yang berbicara Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu rasakan ke semua orang. Cukup Bapak Ibu silaturahmi, memperpanjang silaturahmi ke saudara, ke tetangga, ke sanak famili Bapak Ibu. Karena bisnis Vowe ini sangat unik Bapak Ibu. Bukan hanya mengejar duniawi saja Bapak Ibu, namun untuk kita mendapatkan bekal di akhirat nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, wasilah Bapak Ibu banyak orang yang sehat, banyak orang yang terbantukan ekonominya. Berapa pahala yang akan Bapak Ibu terima? Jika ratusan orang, bahkan ribuan orang yang Bapak Ibu tolong, berapa doa-doa kebaikan yang akan Bapak Ibu terima Bapak Ibu? Dan hari ini Bapak Ibu, bukan karena Bapak Ibu bisa mempunyai waktu sampai datang ke sini Bapak Ibu, namun karena Allah lah yang menggerakkan langkah Bapak Ibu, menggerakkan hati Bapak Ibu untuk hadir di sini, mendapatkan informasi yang sangat-sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Bapak Ibu patut bersyukur dan berterima kasih kepada pengundang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang belum mendapatkan informasi ini Bapak Ibu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan emas hari ini Bapak Ibu, kesempatan terbaik hari ini. Karena bisa jadi Bapak Ibu, hari ini merupakan jawaban doa Bapak Ibu selama ini, yang ingin hidup lebih sehat, hidup lebih sejahtera, dan hidup lebih bermanfaat Bapak Ibu. Ambil peluang saat ini yang sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian,
Dan informasi ini Bapak Ibu bisa sia-sia ketika Bapak Ibu mengabaikannya. Kesempatan ini bisa hilang begitu saja. Bapak Ibu akan menyesal di kemudian harinya. Karena apa Bapak Ibu? Kesempatan ini tidak akan datang untuk kedua kalinya Bapak Ibu. Jadi saran saya, manfaatkan kesempatan hari ini Bapak Ibu. Ambil promonya untuk Bapak Ibu bisa hidup lebih sehat lagi, hidup lebih bermanfaat, hidup lebih sejahtera bersama Vowe Bapak Ibu. Di sini Vowe hanya menyediakan 30 promo Bapak Ibu. Di sini kalau boleh ditanya, saya ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, yang mempunyai niat ingin hidupnya lebih bermanfaat, angkat tangan Bapak Ibu. Silakan angkat tangan, kemudian maju ke depan Bapak Ibu. Kita abadikan momen hari ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Niat Bapak Ibu biar terrealisasi supaya Bapak Ibu bisa lebih bermanfaat lagi Bapak Ibu. Ayo Bapak dan Ibu, dengan nilai promo kita berfoto kali ini 8.400.000 rupiah. Bapak dan Ibu bisa bersama-sama kita di Keluarga Besar Vowe, bisa mendapatkan penghasilan luar biasa. Maka kita akan berhitung mulainya 1, 2, 3, 29 Bapak Ibu yang di panggung hari ini bisa mudah-mudahan yang akan membawa Bapak Ibu mencapai kesuksesan dan kebermanfaatan Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu kita abadikan momen hari ini. Tangan kanannya begini Bapak Ibu. Di sebelah kanan saya lagi pakai tangan ini Bapak Ibu. Saya izin Dr. Baby dan Ibu Kiki serta teman-teman Bapak Ibu untuk kita foto bersama. Yes. Ya. Kamu dapat semuanya kali ini. Yang di sebelah kiri Pak Hadi, kanan kirinya seperti menembak jarinya. Yang di sebelah kanan Pak Hadi, sebelah kanan. Oke. Ini adalah orang yang luar biasa, semua kali yang ada di atas. Sana sih baru dulu, lebih dahulu kita foto bersama. Ayo, orang-orang kita, komite kita, semua kita kali ini silakan. Habis ini kita semuanya. Posisi kita beberapa kali ini, dulu siap-siap.
Sebelah sini masih kosong. Oke, tangannya semua siap untuk menembak. Kiri dan kanan. Lihat ditembak semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya bebas ya. Oke, yuk Bapak dan Ibu semuanya masuk. Ayo semuanya yang lagi duduk. Ayo semuanya. Buatkan uang, buatkan dikumpulin. Ayo Bapak Ibu. Ayo tamu-tamu, kita buat mana? Spesial. Ayo. Silakan Bapak dan Ibu, kita foto bersama untuk report ke Jakarta. Konten yang luar biasa. Wow Indonesia. Wow Pontianak. Oke, nanti seperti itu ya Bapak ya. Kalau Bapak hadir bilang Wow Indonesia, Wow Kalimantan, Wow Pontianak bilangnya cair. Oke, siap-siap kali ini. Pak Dewi masih mengatur. Dan Nesha juga mengatur ini. Pak Dewi luar biasa. Hei. Abang, agak turun sedikit, tembak Pak ya. Siapa ya? Ini video atau foto dulu? Foto dulu dong. Oke. Foto dulu. Oke, tangannya yang di sebelah kanan Pak Hadi menembaknya dari tangan. Ya. Kalau yang sebelah kiri Pak Hadi menembaknya dari tangan sebelah kiri. Oke, 3, 2, 1. Saya bebas. 3, Woi, cuan. 1. Video. Siap video Pak Hadi? Oke. Oke. 1, 2, 3. Bohowe Pontianak. Bohowe Kalimantan Barat. Bohowe Indonesia. Luar biasa.